Kembali 53 meter dengan PCP Monel Big Game 788, laras 70 cm ya, 8 alur, OD16 larasnya ya. Twist ratio 1:18 dan tabungnya OD34 Monel tebal 3 mm, panjang tabung 80 cm. Kita lihat klik grinder 1. Settingan per hammer yang paling ringan ya. Jadi ini semua saya setting paling ringan ya ini ya. Paling irit anginnya. Per shoot paling hanya 20 PSI teman-teman. Irit banget. Karena ada 7 track. Kita lihat ya. Gila. Kertasnya sampai lepas. Oke, jadi ini kita lihat akurasinya cukup baik ya. Sebentar, nanti saya geser atau nanti saya perbaiki dulu targetnya ya, sebentar. Saya ganti itu stiker kertasnya ya. Jadi karakteristik tabung 80 cm ini irit sekali ya teman-teman. OD34 80 cm. Wah, seperti bocap, irit banget. Kita isi 3000, tembak 20 kali itu turunnya baru sedikit ya. Kita lihat lagi ya. Wah, gila. Kertasnya lepas lagi. Ya ini akhirnya ngerjain orang ya, bolak-balik bolak-balik. Oke lah teman-teman. Jadi ini yang saya mau tunjukkan bahwa menggunakan tabung yang ukurannya lebih panjang ya. Ini teropong saya sama peluru kiloan. Saya shoot dari sini ya teman-teman. PCP Monel Big Game OD34 ya, Patrian full, teleskop 4x40, merek Sniper, murah meriah ya ini ya. Larasnya OD16 70 cm 8 alur. Ini jaraknya ya 53 meter ya. Jadi ini saya percobaan teman-teman menggunakan tabung OD 34, panjangnya 80 cm, tebal 3 mm. Memang ya berat ya. Jadi berat tanpa teleskop itu kira-kira 6,1 kg ya. Tapi cukup sukses lah percobaan ini ya. Jadi ini tanpa manometer. Pennya ada 3 kanan, 3 kiri, 3 bawah. Ini 3 bawah ya. Jadi 9. Belakangnya juga pennya 333 ya. Ini larasnya tanpa menggunakan peredam ya. Jadi teman-teman lihat bahwa akurasinya itu bagus dan anginnya irit serta tenaganya pun cukup bagus. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kertasnya ya, robek ya teman-teman. Sebentar saya cari dulu sebentar ya. Oke, ini ya cukup oke lah ya. Turun dikit, kena di jam 4. Yang pertama tadi ini dia enggak, mana tadi ya. Oke, ini ya, nih rombeng, kenanya di jam 12 agak naik ya. Ini robekan rekoset kayaknya ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang ya, ini di jarak 53 meter ya teman-teman ya, 53 meter. Pelurunya cukup segaris. Ini kemarin saya tes menggunakan peredam, menggunakan muzzle breaker. Ini bolongannya ya, ada yang melenceng sedikit ke jam 8, tapi lainnya segaris ya, segaris cukup oke. Jadi karakteristik tabung OD 34 80 cm ini seperti bocap teman-teman. Jadi irit sekali ya. Akurasinya juga cukup bagus ya, dengan alur 8. Meskipun saya awalnya alur 8 saya agak pesimis ya, tapi ternyata cukup bagus juga. Oke lah. Teleskopnya saya pakai yang murah meriah ya, 4x40 aja. Terus yang lain-lain ini tanpa manometer. Hati-hati pemilihan muzzle breaker dan peredam ada di YouTube saya. Jadi kita harus selektif ya, karena nanti akan mempengaruhi akurasi dan powernya ya. Oke, ini penampakannya teman-teman. Oke ya, cukup oke lah ya. Gaya
tapi beratnya 6,1 kilo. Kalau pakai teleskop 6,4. Ya cukup berat, lumayan. Tapi ya mantep lah teman-teman. Oke. Ya, nah satu hal yang saya mau katakan pada teman-teman ya. Seringkali teman-teman nanya, ya ini bikin di mana? Ya harganya berapa? Gini teman-teman. Bukannya saya nggak mau bilang. Kalau saya bilang ya, saya takutnya ada teman saya yang kecewa. Jadi pas bikin hasilnya tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Saya yang beban moral. Karena dapat untung enggak, ya. Tapi kalau ada apa-apa, pasti dia ngeluh kan, ya kan. Misalnya popornya, catnya, tahu-tahu lupas misalnya, atau ada apalah yang nggak bener. Ya, nah itu akhirnya saya yang nggak enak, itu loh teman-teman. Ya, jadi bukannya saya nggak mau kasih tahu, ya kalau teman-teman mau pesen, ya bisa. Larasnya pun juga saya sekarang nggak akan ngomong mereknya apa, tapi kalau saya ngomong, ya itulah. Nanti dia beli, saya nggak dapat untung. Tahu-tahu, loh bang ini kok saya beli kok akurasinya kayak gini ya. Lah itu. Karena ya itulah teman-teman. Buatan seperti ini kan tergantung mood, tergantung faktor hoki-hokian kita juga ya, bejo-bejoan kita. Kalau pas kita dapat yang bagus ya bagus. Terus dalam arti bahwa senapan seperti ini juga settingan segala macam ini ya kita harus teliti, kita harus belajar gimana caranya setting, gimana caranya ngatur teleskopnya. Ini saya teleskop ya teman-teman, saya nunggingin supaya long range nggak terlalu turun ke bawah. Jadi di 53 meter nih 0 plus 5 dot sampai 6 dot di atas cross, tergantung PSI-nya. Ya, dan teleskop ini saya pasang, saya nggak ngubah turret. Jadi saya pasang dengan sistem ganjel. Saya ganjel supaya dia benar-benar tepat. Ya udah di situ. Saya nggak ngulir-ngulir sama sekali. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya, ya itulah. Nanti kita oke lah, boleh kita ngobrol. Tapi saya bilang ya itu, semua itu tidak bisa dijadikan patokan standar. Kalau misal punya saya bagus, lalu teman-teman pesan hasilnya sama-sama bagus, ya itu saya nggak bisa jamin. Oke, salam satu laras teman-teman.